aku ini tolong apa sekelasnya Gunawan sampai beli susunya anak itu kemarin itu nggak bisa loh saya waktu habis pon itu karena memang saya kan harus bayar angsuran rumah dan lain-lain padahal terkenal dan megang sabuk juara abadi ya. Buat beli susunya anak itu nggak bisa karena perhitungannya bleset. Yaitu tadi karena biasanya pon 1 bulan cair, ini nggak cair-cair bleset. Akhirnya saya teriak minta tolong adik angkat saya itu. Hai guys, terima kasih sudah mensupport dan nonton terus acara Bedante Show. Bagi kamu yang punya cerita unik dan menarik bagaimana kamu bisa bangkit dari kegagalan kamu, keberhasilan kamu, boleh kontak kita. Sama seperti mereka yang sudah cerita sama kita. Sahabat Bedante, hari ini ada di kota Sidoarjo, di dekat Surabaya sebelahnya. Jadi kita ada di sebuah klub MMA namanya Black and Academy, dan ini dimiliki oleh seorang atlet MMA yaitu Gunawan Sutrisno Putra. Woi, thank you very much Mas. Udah mau mampir di Bedante Show. Siap. Ini One Pride aja atau di mana-mana ikutan pertandingannya? One Pride pertandingannya hanya di Indonesia ya sekarang ya. Saat ini ya. Saat ini ya. One Pride ini kan bikin terobosan baru Mas. Kemarin ada beberapa teman atlet dari One Pride juga yang bertanding di ajang seleksinya untuk UFC. Oke. Semoga One Pride kerjasamanya dengan UFC lancar, jadi atlet-atlet One Pride yang lain bisa ngikut ya. Untuk MMA ya. Untuk MMA. Oh nice banget ya kalau bisa gabung sama UFC ya. UFC udah terkenal banget. Sangat keren itu. Nomor 1 ya di Indonesia. Di dunia sekarang nomor 1 UFC masih ya. Impiannya para petarung loh itu bisa masuk di situ. Iya. Keren banget. Dana White. Mas Gunawan. Siap bro. Awalnya kenapa sih bisa terjun ke dalam dunia bela diri? Awalnya itu sebentar bro, ini maksudnya awalnya di MMA-nya atau di olahraga? Kalau di olahraga itu dari kecil bro. Jadi memang sama orang tua itu ditanamkan olahraga dari kecil sejak dini. Terus edukasi dari orang tua salah satunya itu maksudnya jalan untuk mencari nafkah itu lewat olahraga itu lebih sportif daripada yang lainnya. Maksudnya kalau olahraga itu kalau kamu menang, kamu yang dipakai. Tapi kalau kehidupan betul, serba luar biasa dan ternyata saya mengalami sekarang. Mengalami sendiri. Ternyata memang atlet sekarang itu memang lebih baik. Terutama ya sportivitas ya nomor 1 ya. Dan ternyata di kehidupan pun sama. Apa yang bisa dipelajari itu? Tekun mas, dari tekun terus habis itu komitmen kita ya Bu, dalam menjalani kehidupan itu nanti kita akan tahu hasilnya. Nah, kemarin kan di sekilas ya, saya kemarin kan pon Papua, terus habis itu pulang dapat perunggu kan pulang, terus habis itu mencoba usaha. Ternyata memang kehidupan di sosial sama atlet itu memang lebih berat di sosial, penuh dengan kalau teman-teman saya itu karakternya orang itu penuh dengan tipu-tipu seperti itu. Jadi kalau atlet ya, kalau dunianya atlet itu simple banget, enak gitu loh. Enaknya gini, antara saya sama Koko bertanding kompetisi di satu kelas, biarpun pengurus nggak suka dengan saya, tapi kalau saya menang telak dari Anda, dari Koko, tetap saya yang dipakai. Enak banget gitu. Jelas ya? Jelas. Putih hitamnya lebih jelas gitu ya? Jelas, tapi kalau kita bisnis yang ya. lain, waduh, dari sini mas, gampang ini barangku nomor 1, begitu datang kan ternyata beda.
Sempat kena juga. Sempat. Oh, sempat kena juga. Kemarin kan sempat saya ini belajar usaha durian juga. Oh, oke. Dari Bali itu, ya alhamdulillah enak, cepet gitu. Baliannya cepet, tapi ternyata setelah ini sekali, 2 kali, 3 kali saya dibikin enak, dibikin percaya. Ketiganya dibuat belum, ya nangis. Tahun ini itu kira? Tahun kemarin. Tahun 2021 ya? Iya. Pada saat pandemi. Akhir tahun. Oh, akhir oke, tahun, akhir tahun ya. Menjelang akhir pandemi itu, nggak bisa napas rasanya, sesek mau nangis itu. Pori di sini, dibuat belum rasanya kayak gitu ya. Oh ya wis lah. Memang saya pikir lagi, balik lagi, memang rezeki saya di atlet, saya harus ngejar. Oke. Tapi tadi disebutkan juga di PON. Kalau di PON kan bukan MMA kan berarti kan? Apa? Kalau untuk PON saya itu kemarin di Wushu nomornya Sanda, jadi yang pertarungan. Santa. Santa. Wushu Santa. Jadi Wushu Santa ya, pertarungan ya. Pertarungan. Itu di kelas berapa? 52 kg. Sama berarti ya? Sama dengan MMA ya. Satu kelas sama yang di MMA. Satu kelas di MMA. Cuma bedanya kalau MMA kan full body contact. Betul. Atas bawah mainnya. Iya. Kalau Santa kan main stand up fighting ya. Stand up. Stand up fighting ya. Bukan stand up comedy. Bukan nih, makanya tadi hampir kesel stand up fighting. Betul. Tapi lebih enjoy yang mana? Enak. Saya menikmati dua-duanya itu. Ngegebukin orang demen gitu. Temen. Enak. Itu kan jadi kemarin itu kenapa saya bisa sampai istilahnya meleset habis PON, kenapa saya nggak lanjut di olahraga di MMA, kan sebenarnya dari MMA One Pride itu tawaran masuk terus cedera. Jadi yang membuat saya berhenti sejenak ini itu cedera. 1 tahun ini saya itu guletan dari yang namanya cedera itu nggak pernah lepas. 1 tahun setelah PON pun saya buat latihan keras sedikit, pinggul saya geser, pinggul. Geser. Cederanya dari mana cederanya itu? Waktu itu sparingan sama tim dari Filipina. Dari situ wis sampai sekarang. Tahun 2021 itu. Menjelang PON itu. Oke. Nah, cedera sampai sekarang wis. Masih belum beres. Belum beres. Nah, akhirnya kemarin bantu teman di massage itu kan sudah keenaan. Insya Allah saya bisa lagi nanti. Tahun depan harapan saya cedera ini beres, saya bisa ikut kompetisi lagi di MMA. Tapi udah gelar yang pertama yang didapat waktu itu yang gelar waktu di itu tahun berapa? Waktu itu saya memegang sabuk abadi. Sabuk abadi. Sabuk abadi. Jadi di One Pride MMA ini kalau kita bisa mempertahankan 3 kali berturut-turut gelar juara itu, kita itu dapat sabuk abadi, penghargaan dari One Pride. Kalau kita diakui ini loh, rajanya kelas ini. 3 kali ya? 3 kali berturut-turut ya. Jadi waktu itu yang dapat itu Ko Ahong. Okay. Terus habis itu JK, saya. Tapi di kelasnya beda-beda dong ya? Kelasnya beda-beda. Ya? Sekarang nyusul lagi ada Billy yang ngalahkan saya. Tapi enggak, berarti kalau udah abadi dipegang, biarpun diambil sabuknya? Iya, yang saya kalah itu kan sabuk bergilir. Abadinya tetap ada. Abadinya tetap ada di. Tahun berapa tuh? Saya dapat itu 2019. Yang pas ketiganya ya 2019. Berarti 2017, 2018, 2019 dapat semua ya tiga-tiganya ya. Wow. Keren, Mas. Keren banget. Wah, itu sejarah dalam hidup saya itu. Wow. Tapi pada saat mendapatkan itu semua tadi kembali lagi nih, ini kita agak mixing ya. Karena diawali dengan kata-kata bahwa ternyata kehidupan lebih berat daripada di atlet. Betul. Ya kan? Nah, emang MMA itu atau atlet itu bisa dijadiin pegangan hidup, Mas? Buat ekonomi ya kita ngomongnya. Jadi gini, ya, saya nggak apa-apa ya nanya ya? Nggak apa-apa ya? Karena saya ini penting juga ya buat ini. Jadi sebenarnya atlet sekarang itu enak. Kalau seumpamanya kita di bawah naungan KONI, kita itu setiap bulannya itu dapat istilahnya gaji. Oke. Terus kalau di MMA sendiri sekarang itu di Indonesia pemegang sabuk terakhir itu saya bisa sampai tembus 50 juta pemegang sabuk itu. Jadi kalau tiap kali mempertahankan ya? Mempertahankan itu 50. Nanti tinggal diakumulasi berapa kali Anda menang
mempertahankan satu, saya tembus 60. Oh. Gitu. Belum dari sponsor waktu itu. Oh, ada juga ya sponsor ya. Sponsor ngasih itu ada. Nah, itu tinggal kembali lagi ke orangnya masing-masing. Orangnya bisa ndak dia meminit keuangannya. Kalau dia bisa ya alhamdulillah kumpul. Kalau dia nggak bisa ya nangis. Loss begitu aja ya? Loss gitu wis. Ini tadi terlepas dari masalah kena rayuan orang ya. Kita nggak ngomong tadi rayuan orang dan akhirnya ternyata hasilnya jelek. Bukan. Kita ngomong secara manage keuangan dulu ya. Iya. Manage keuangan. Ini kendalanya sebenarnya di atlet itu kan memang ada yang ngomong nih kemarin siapa narasumber siapa tiba-tiba anak SMA misalnya atlet menang medali emas dapat sekian ratus juta gitu kan. Iya. Dan ternyata dia nggak bisa memanage. Itu banyak nggak seperti itu? Banyak teman saya yang kayak gitu banyak. Dia foya-foya aja gitu. Sepertinya seperti itu. Sepertinya seperti itu. Kelihatan kan gini ya. Ya itu tadi loh. Mereka itu merasa cari uang di atlet itu gampang. Akhirnya dia tidak terasa. Mungkin dia ke sana, ke sana. Jajannya kan kita nggak tahu. Kalau saya memang waktu itu saya pelatnas apa semua uang saya kasihkan orang tua. Dari Jawa Timur dapat saya kasihkan orang tua. Jadi saya di usia saya segini dibandingkan teman-teman saya, bahkan senior saya lebih beruntung karena saya sudah bisa KPR rumah. Saya ada minimal saya roda 4 biarpun pickup saya ada seperti itu. Jadi memang sama orang tua itu saya juga di manage. Kalau enggak ya loss juga. Namanya jiwa muda memang saya merasakan. Waktu itu saya pon pertama kali SMA 2000. Oh, okay. 2008 saya masih SMA kelas 3 ya. Memang rasanya dapat perak, dapat bonus puluhan juta, terus namanya temen Dul, mereka kan kalau nama panggil saya Gondol. Gondol tapi tak menawan, bukan Gondol menawan ya. Jadi Dul gitu. Saya merasakan iya ya, pantas kok orang tua itu kenceng sama saya. Awalnya saya itu kok gini sih sama bapak ibu saya kok, sama uang saya kok terlalu protek banget gitu. Oh ternyata maksudnya seperti ini. Dan sekarang saya ngerasakan, makanya itu saya lebih beruntung dibandingkan teman saya seusia, bahkan senior saya sampai sekarang pun yang 3 kali 4 kali pon ya tetap zong, tapi saya kumpul gitu. Masih ada pegangan lah ya, seenggaknya ada. masih ada pegangan walaupun keadaan seperti kayak misalnya kita ngomong pandemi kemarin. Oh betul bro. 2020 blank. Itu saya habis-habisan. Bisa. Apa yang bisa dijual. Tapi kan katanya ada simpenan sebelum-sebelumnya. Ya, simpenannya kan berwujud barang. Oh iya. Dan mau jual juga nggak segampang itu pada saat itu ya. Apapun murah. Dan itu sudah. Oh itu udah terjadi. Ya wis, namanya kehidupan. Makanya tadi bapak saya waktu menyampaikan kalau kamu terjun di dunia sosial nanti kamu akan merasakan karakternya orang masing-masing. Kalau atlet itu enak banget, simple, hitam putihnya lebih jelas. Kalau kamu nggak suka tinggal kamu ini kan. Tapi kalau nanti di kehidupan sosial nggak bisa. Ya apa kamu harus bisa menyelami karakternya orang. Karena apa? Misalnya kayak tadi durian, Koko ya suppliernya. Yeah. Saya mau habis, tapi ya abu saya lewat ambil dari Koko. Betul nggak? Iya. Kok ngasihnya jelek itu, kok ngasih itu. Wih kemarin bagus-bagus kok sekarang itu. Terus ngomong apa? Ngeblok. Terus dia ngomong apa? Kalau dia, aku dari sononya aku dapatnya banyak kayak gitu ya apa lagi ya? Ya nanti enggak lah. Nanti enggak. Kalau gitu ya apa? Kalau kejual yang ini. Ya jelas mikir kan kayak Iya. gitu. Pasti. Kayak gitu. Pasti itu. Makanya kondisinya kalau misalnya memang keadaan bisnis yang biasa itu nggak segampang itu ya. Betul, nggak segampang itu. Tapi sempat kepikiran udah lepasin semua. Bisnis udah lepasin semua. Enggak, belajar. Dari situ saya belajar. Terus ini tadi ada klien ya. Waktu itu kan saya kerja di Gold Gym, dia member saya di Gold Gym. Dia itu ownernya Mitra Ayam Sukses, dia punya itu. Saya diajari sama Ko Wiwi itu banyak hal, termasuk berbisnis, bagaimana cara nekuni, gimana cara ngadepi. Saya juga di training sama dia.
sama Bu Wiwi. Jadi, Selain trainingin dia untuk olahraga, saya di training kehidupan. ilmu ya. Jadi kehidupan memang nggak gampang kayak gitu kan. Dia kalau cerita itu miris sampai gedeng-gedeng. Memang apa namanya? Parah. Ya itu kehidupan ya. Kehidupan parah. Itu kehidupan. Nyata. Nah, misalnya kayak kemarin, ini ngomongkan atlet memang enak ya, tapi kalau kayak kemarin gara-gara pandemi ini biasanya bonus pon yang lalu-lalu mulai 2008, 2012, 2016 habis pon 1 bulan cair. 1 bulan ya. Cair. Jadi tapi kalau ini kejadian ini enggak, karena pandemi mundur 1 tahun. Mundur 1 tahun. Sampai sekarang jadi belum dapat. Belum dapat. Nah itu kan rasanya nyekek di sini Bu. Di situ makanya bisa lari ke durian, terus belajar usaha itu tadi kan. Karena mau terjun di MMA lagi, cedera ini nggak sembuh-sembuh. Akhirnya kan pikiran harus berkembang. Di situ simpel aja Bu. Saya punya adik angkat. Dulu dia nggak bisa apa-apa. Terus saya training dia, saya latih dia. Dia kemarin pon itu dapat perunggu juga. Oh, dapat perunggu. Untuk cabang santa juga? Enggak, Muay Thai. Oke. Muay Thai udah termasuk pon ya? Boleh. Masuk pon. Udah ada ya? Sudah resmi. Sudah. Dia itu gini. Tolong apa? Sekelasnya Gunawan sampai beli susunya anak itu kemarin itu nggak bisa loh saya. Waktu habis pon, habis pon itu. Karena memang saya kan harus bayar angsuran rumah dan lain-lain. Padahal terkenal dan megang sabuk juara abadi ya. Buat beli susunya anak itu nggak bisa karena perhitungannya bleset. Yaitu tadi karena biasanya pon 1 bulan cair, ini nggak cair-cair, bleset. Akhirnya saya teriak minta tolong adik angkat saya itu. Karena saya lihat statusnya di WA itu dia kan lebih rame, lebih lancar privatannya dia, terus dia itu dipercaya sama seseorang untuk pegang 3 tempat fitness, tapi dia ngisi muatenya. Saya ngomong, tolong Pak Odit bantu aku, biar aku ini bisa milik susunya anakku. Aku beneran gak ada kayak gitu. Loh, dia punya 3, dia dulu yang ngajari itu saya. Gitu loh, yang caranya cari duit di olahraga untuk buka kelas, saya kenalkan sama menggantikan saya itu. Dia yang ngomong enggak, ngomong iya ya. Terus habis itu apa tuh ya? Saya lihat statusnya loh, lah kok di gym yang dia pegang dia itu memberdayakan teman-temannya dia. Wah, kaget sih aku, ternyata gini. Lama habis itu oke tak sepuluh. Yang nolong saya itu malah orang lain. Orang namanya Henry, dia itu ngefans sama saya, dia jualan durian, ya dia itu yang nolong saya. Yang ngajari saya jualan durian dia. Ya Henry itu yang nolong saya malah selama musim durian, terus nggak musim durian lagi. Diajarinnya ada. Terus habis itu yang terakhir blong itu, aku akhirnya gigit jari nggak bisa. Waktu saya masih nyoba istilahnya ngetes, memang sebenarnya dongkol tapi masih ngetes, dikejar kan harus bayar rumah. Jadi memang sudah saya planning ini akhirnya saya itu dibantu Hendri. Orang tua saya itu, ibu saya itu miris kan, ibu saya ngasih saya uang 500 kilo buat beli susunya anak. Adik saya tarik ngasih 500 mas itu. Nah, memang keluarga yang bisa nolong, orang lain itu enggak, sekedar ngomong tak enggak. Terus saya pernah ngetes dia lagi, ini saya nggak bisa ngomong. Maksudnya teman semua itu sudah tak sampai dia. Jadi untuk bayar angsuran rumah awal tahun kan berat. Saya ngomong gini, Dik tolong aku pinjam 5 juta, nanti bonus cair tak ganti. Saya bilang gitu dengan enteng. Yang mas, aku ada uang tapi aku harus bayar
cicilanku sepurane ya aku nggak iso. Oh iya nggak apa-apa deh. Tapi aku kembalikan kok gini. Oh ya mungkin memang dia nggak ada uang. 1 minggu kemudian saya kaget buka statusnya dia kan. Jadi orang-orang yang kayak gitu tuh nggak tahu saya. Tiba-tiba buka status, dia bikin status itu sepeda motornya baru Ninja. Wow, langsung saya gini, alhamdulillah lancar dia. Habis itu saya saya pasrah, saya cerita sama istri ya, sabar Pak, sabar. Jadi habis dari situ kok berat gitu. Akhirnya tapi memang ngomong istri saya, ibu saya yang mendoakan, tak doakan oleh privatan lancar lagi, tak doakan kelasmu lancar lagi. Gini tuh Tuhan itu ingin buka matanya sampean. Orang yang orang sing sampean belani ternyata enggak. Ya apa yang bisa nolong sampean masih saudara sendiri dan enggak rasa memang betul. Terus habis itu mulai dari ibu saya ngomong tak doakan lancar loh. Habis dari situ ya Bu, enggak lama loh. Habis itu member saya yang lama itu nyantol. Chef Arnold. Ya dia kan private sama saya. Sebelum dia pergi kan ya? Sekarang udah pergi kan? Jadi Chef Arnold itu istrinya itu ya Pak masih terima private. Oh ya masih ya, siap. Dari situ buka Chef Arnold latihan. Maksudnya jadi member yang saya bisa bertahan itu 2 waktu itu sama Mbak Cynthia, orang Sidoarjo juga. Tapi Mbak Cynthia habis yang namanya Tuhan itu doa orang tua terus dikabulkan sama yang kuasa. Mbak Cynthia itu setelah transfer latihan cuma 2 kali. Habis itu dia sakit, sibuk, nggak bisa. Kalau di Jessica kan masih. Dari situ nyambung. Habis itu terakhir ke WW. Dia sampai gini loh Kak, kok sampai pahit kayak gitu kok gak ngomong sama aku. Sama lupa Kak perjuangan kita. Maaf ku HP ku juga remuk jatuh. Jadi HP jatuh, motor kelindes wis. Nomor kan ganti semua. Jadi nggak ada kontak ya? Nggak ada kontak, ya gitu lah. Makanya sekarang diajari sama Bu Wiwi juga diajari ya tadi disuruh buka. Gampangannya sebenarnya Mbak kan bisa masak, biar bikin warung kecilan. Bu Wiwi ngajari saya kayak gitu. Nanti masalah daging ayam, bebek atau daging sapi kalau itu di sini ya, supply dulu. Nanti kalau sudah laku baru bayar. Sampai segitunya malah orang lain, saya bilang gitu, orang lain yang di samping keluarga, orang lain yang betul-betul itu yang benar-benar luar ya, bukan yang kita pernah bantu ya, bukan yang pernah kita bantu itu loh Bu. Termasuk Mbak Shena yang dari Solo itu sampai gitu, yang sebenarnya dari awal tuh kita nggak pernah namanya kebayang dapat dibantu oleh orang itu gitu ya. Betul, nggak kebayang. Nah kalau otomatis kan ini, mohon maaf kalau salah tinggal bilang ya. Maksudnya pada saat kita ngebantu orang kan pasti kita juga ada kepikiran suatu saat juga lu mampu ya bisa bantu gue dikit-dikit lah gitu kan ya. Iya, itu secara lumrah ya manusia ya, nggak ada yang salah dari situ kan. Ada. Malah kita pada orang lain yang sama sekali kita nggak kenal, nggak mungkin dong kepikiran nanti lu orang bantu gue loh. Kita itu namanya minta-minta ya, jelek ya buat pikirannya ya. Makanya itu saya. Tapi ini malah dapat Mas Gunawan dari orang yang awalnya nggak dikenal, cuma kenal ya sebatas begitu aja ya. Member yang dulu tak latih di Gold Gym 1, 2, 3 kali tok. Terus habis itu model Mbak Sena yang itu, makanya itu saya gitu ya ternyata ya. Bener omongin bapak. Aku kembali lagi, ternyata bener omongin orang tua. Nanti kamu akan tahu. Ternyata iya ya. Yang tak panggil mas-mas, yang tak panggil dik-dik, yang tak itu. Yang kalau istilahnya adu argumen itu wis kayak saudara, tapi ternyata zong. Kayak gitu. Itu. Berarti kalau Mas Gunawan sekarang merasakan tuh tanding di oktagon, tanding di ring itu nggak ada apa-apanya dibanding tanding di kehidupan ya? Betul, kehidupan itu lebih ngeri, ternyata sangat-sangat ngeri. Nah, dari situ saya belajar. Kembali lagi ke omongannya orang tua bapak sama ibu. Lain kali kalau kamu berbuat baik, coba dengan ikhlas, terus habis itu
jangan berat, istilahnya gini kok. Gimana? Luar itu aku kenal, kayak koko kenal nih, aku bantu guna gini. Terus ya apa lah arek ini sukses kok, jangan kayak gitu. Mungkin kamu lihat seret orang lain gitu saya bantu. Set itu, jangan karena kamu ada kedekatan, bantumu lebih, kamu berharap lebih sakit. Kayak yang saya rasakan kayak gitu. Ternyata kayak gitu. Lebih ke arah sakitnya ya. Dengan kita berharap malah kita jadi akan sakit ya. Betul. Dengan kita nggak berharap ya udah begitu aja gitu ya. Itu seperti itu. Mungkin itu yang dianggap sebagai sebuah tanpa pamrih. Membantu orang tanpa pamrih. Ya seperti itu. Termasuk sama adik angkat saya itu saya sampai sekarang saya film-film. Ya alhamdulillah. Tapi ternyata ya itu tadi, ternyata Allah itu ngasih ngasih banyak pandangan setelah saya cedera ya. Mungkin kalau saya nggak cedera saya akan agak sedikit sombong. Saya main OnePlate, saya latihan main, bayaran bulan juta di OnePlate. Sekali tanding ya? Sekali tanding, minimal kayak saya tanding nggak pegang sapu ya 15 sampai 20. Tanding aja tuh? Tanding aja belum pegang sapu ya. Karena saya mantan juara. Tapi karena saya dikasih cedera sama Allah, ben saya nggak sombong, tutup kepala gue besi gue cetok pending lo. Nah, biar kamu tahu, jangan kemarin kamu terlalu sombong. Mungkin bahasanya seperti itu kok. Makanya saya, saya selama. Saya bersyukur di balik sakit itu tadi ini saya lebih banyak mengenal karakter orang. Saya bisa flashback ke omongannya almarhum bapak saya. Ternyata. Dan mungkin satu hal juga yang tadi Mas Gun bilang bahwa belajarnya adalah saat sekarang, di mana dikasih sakitnya sekarang. Betul. Coba kalau Mas Gunnya dikasih sakitnya, amit-amit ya Mas, udah pensiunan 60-70. Belajarnya susah ya? Belajarnya susah, makanya itu. Udah kecewa, udah gak bisa ngapa-ngapain. Kalau sekarang kan Mas Gun masih bisa berpikir, masih bisa belajar, masih bisa kemana-mana, kenal orang, kenal kanan kiri gitu ya. Betul. Lebih gampang kan? Iya. Even sekarang pun kalau sampai sembuh, ya udah fight lagi gitu ya. Saya kejar, itu janji dalam hidup saya. Pokoknya saya sembuh ini tahun depan saya kejar di OnePlate, saya tidak peduli. Tapi yang karena 1 tahun ini saya dapat pelajaran yang betul-betul berharga. 1 tahun ini setelah pon ya memang hidup saya terlalu nyaman mungkin. Biarpun saya liku-liku ke hidup atlet itu nggak gampang, tapi terlalu nyaman. Itu tadi loh, hitam putihnya terlalu jelas, terlalu simpel. Tiap hari latihan, udah nggak usah mikir yang lain, ya kan? Akhirnya saya jadi pribadi yang kalau menurut orang apik, humble, nggak sombong, tapi mungkin penilaian yang di atas kan terlalu sombong, foto siramu sih, dan ngerti rasanya ternyata ya ini ilmu yang banget, yang sangat-sangat saya butuhkan itu tadi. Jadi saya nggak sepintas nyaman di dunia yang itu dengan begini nanti saya akan belajar lebih baik lagi karena saya kan punya anak jadi saya nanti nggak segampang itu didik anak kan nggak gitu, ternyata kayak gini seperti itu Nah Mas Gun udah sampai tahap sekarang ini udah belajar mulai lebih jauh lebih bijaksana ya istilahnya ya, bijaksana jauh gitu kan ya, lebih mengerti. Tapi kalau kita flashback ke belakang Mas dan dikasih kesempatan untuk mengulang kembali kehidupan, ada nggak yang disesali dan ada nggak yang mau dirubah? Disesali dari segala macam keputusan yang pernah diambil atau jelas, dari apa? Jelas banyak itu. Makanya itu tadi terlalu banyak omongannya orang tua yang saya bantah karena kehidupan saya terlalu enak kan waktu setelah setelah bapak nggak ada, terus habis itu setiap ucapannya beliau itu di kehidupan ini terutama 1 tahun ini mengena banget. Saya ingin kalau dikasih kesempatan lagi saya kepingin sujud, saya minta maaf, saya cium kakinya seperti biasanya, lebih manut lagi. Saya lebih manut lagi. Saya nggak bakalan kayak gini. Saya bapak sama ibu juga. Sekarang ibu tinggal ibu. Ya itu ibu aja yang saya turuti. Itu sudah tidak ada apa-apa. Fokus. Kemarin ibu ngomong. Kemarin waktu cedera sempat saya masuk rumah sakit karena saya paksa-paksakan badan saya masuk rumah sakit. Ibu saya itu nangis wis leleren sampean kerja tapi kehidupan
iki yo koyo ngene iki harus sampean jalani dengan baik. Sampean kerja anak-anakmu sik cilik. Lah sampean loro gak ono gara-gara loro sing iku kan kasihan anakmu. Nah, itu. Tapi kemarin ibu mungkin melihat perubahan dalam diri saya. Ibu itu sempat kalau sampean masih pingin main lagi, badannya sampean siap no, tak izini lho. Itu. Yuk dari kalimat itu mas, enteng saya sembarangan mas. Jadi dari kalimat kayak gitu ya. Alah kalimat itu baru diucapkan 2 bulan yang lalu. Dan ini tinggal nunggu waktu aja nih. Tinggal nunggu waktu. Nunggu waktu sembuh langsung. Nunggu waktu sembuh gitu aja. Badan saya lo rasanya enteng beban saya itu. Terus habis itu bener, memang apa namanya orang tua itu doa ibu itu nomor 1. Terus ucapannya orang tua, ucapannya ibu itu luar biasa. Saya merasakan nanti. Ternyata benar. Terus habis itu ya itu tadi kembali setelah ngomong gitu, orang-orang yang nolong saya itu orang-orang yang nggak disangka-sangka. Kayak siapa namanya? Yuk sibuk ngomong kayak gitu. Wiwi itu kayak gini. Aku support kak. Masalah ekonomi, ayo aku bantu. Masalah kamu mau rebut satu lagi, ayo. Aku support. Kalau perlu aku jadi manajermu sampai kayak gitu. Saya dikenalkan teman-temannya yang punya kampung roti, yang punya private ya. Untuk itu. Jadi kurang lebih coba. Tinggal kakak yakinkan hati, mantapkan hati, cari pelatih yang bagus bener-bener itu lo. Kalau pelatih bagus, tinggal cedera aja. Aja. Saya ngomong gitu, dicarikan tukang pijet, dipijetkan di tangganya itu. Luar biasa. Itu tadi ibu saya ngomong gitu aja. Kalau sampean memang pingin main ini, gak apa-apa. Sampean itu kan apa namanya? Mau tanding lagi ya? Mau tanding gak apa-apa. Sampean siapkan badannya sampean. Ibu nggak mau lihat anak ibu di TV terus diantemi orang tayang lindung bahasanya ibu saya kan gitu. Saya salim, saya siap. Tapi ibu sudah sedemikian sayang, sedemikian ngayomi ya lah ya Iya. ke Mas Gun. Apakah Mas Gun ngerasa sudah membahagiakan ibu? Belum maksimal. Makanya itu apa ya? Yang itu tidak tahu ya, belum. Yang jelas belum maksimal. Apa yang bisa masalahnya ibu saya itu tidak pernah minta. Bapak saya cuma minta. Saya cuma ingin kalau dibilang beri yang terbaik untuk ibu, belum yang terbaik. Tapi saya selalu berusaha karena ibu saya nggak pernah minta. Kenapa? Itu tadi loh, yuk. Ingin saya sisa hidup saya ini saya ngabdi bagus ke ibu saya karena memang benar loh nanti anak kita memperlakukan kita nanti seperti apa kita memperlakukan orang tua kita kayak gitu. Saya prinsipnya gitu benar ya. Makanya anak-anak saya sayang sekali sama saya. Papa. Oh iya. Karena saya sayang. Tapi kalau maksimal belum. Saya pengennya maksimal makanya itu. Nggak tahu apa itu, tapi sebisa mungkin ingin saya berikan semaksimal. Iya, pasti. Wow, ini pembicaraannya dalam banget, Mas. Dibalik dari sosok seorang Gunawan Sutrisno Putra yang baku hantamnya gila-gilaan ya dia mainnya, di Santa juga terkenal. Ternyata ini family man banget dia. Dan sangat-sangat mendambakan membahagiakan ibunya, dan sayangnya ayah udah udah nggak ada dan tinggal satu-satu ibu. Nah, oke Mas, saya mau minta tolong Mas, dengan pengalaman Mas Gun, saya pengen ngomong nih di akhir kita nih obrolannya sih bisa panjang banget nih, cuma kan waktu kan udah mau training lagi nih sini nih ya. Nah, Mas Gun bisa nggak kasih petuah dikit-dikit lah buat para atlet kita yang mengenai cash tadi, mengenai pengaturan keuangan? Oh iya, itu untuk teman-teman atlet yang masih muda-muda, sebenarnya ya terlepas kita dinaungi KONI atau enggak, di saat kita ada event, kita dapat hasil, kita bisa pinter-pinter ngisikan, ya insya Allah kumpul dan itu bisa buat pegangan kita, bisa buat usaha kita.
Jadi harapan saya untuk teman-teman, untuk adik-adik saya yang usianya jauh di bawah saya, yang masih merintis atlet, kalau merintis mau naik ya ini ya, nggak usah tanggung-tanggung, los saya wis jebol gas, pokoknya sampai mentok, nanti hasilnya akan diikuti. Dan kalau sudah berhasil, ada hasilnya, ingat, pegang rapat, investkan, bisa buat beli apa. Paling gampang itu ya invest itu emas batangan kok. Wes ada berapa, masukkan emas batangan, karena tiap tahun emas batangan itu kan naik terus. Jadi jangan lupa ya para atlet muda gitu kan, pastinya kalau kita udah umur. Nah, jangan pernah berpikir bahwa kehidupan itu terus-terusan ke depannya akan sama persis ya gitu ya. Betul. Karena kayak kita alami itu pandemi itu menghancurkan segalanya, tapi juga nggak cuma menghancurkan nih Mas. Kan ada juga orang yang hidup dari situ juga ya. Betul. Tiba-tiba bangkit gitu kan ya. Gara-gara pandemi ya kita nggak pernah tahu. Yang pasti kita selalu menjaga dan selalu belajar tentang kehidupan. Betul. Selain itu juga belajar bahwa berbisnis itu nggak akan ada namanya tiba-tiba dalam satu kali klik langsung kaya. Nggak ada ya. Pari dulu pokoknya. Yang diharapkan itu dulu malah ya. Yang mesti diharapkan itu dulu. Tapi bersering dengan waktu, kalau dari pengalaman Mas Gun ini tadi ngobrolan kan bahwa kita itu akan ketemu orang. Pertama, ketemu orang yang jelek-jelekin kita, yang ngancurin kita tuh banyak ya Mas ya. Tapi jangan pernah tutup mata, tutup telinga bahwa akan ada orang lain yang tiba-tiba tidak kita terlalu dekat namun akan bantu kita. Bener? Betul, seperti itu. Bener ya. Banyak banget yang seperti itu juga ya. Itu. Asal kita jangan sombong ya. Jangan Jangan sombong. sombong, dan cash management itu pasti harus. Terima kasih Mas Gunawan. Oh, saya nggak lihat sabuknya nih, mau pakai Iya. sabuk. Sabuknya udah dikasih orang dulu, dipinjamkan. Enggak, sabuknya ada di rumah. Oh, yang abadi masih di rumah ya? Di rumah. Oh, iya. Di rumahnya Bu. Oh, iya. Disimpan di rumah Ibu, didoakan itu nanti apa namanya? Berbuah Berbuah lagi. yang kedua, ketiga, keempat gitu ya. Iya. Wow, thank you. Ya, didoakan juga Black N untuk terus maju. Jangan berhenti cuma di Sidoarjo ya kan ya. Iya, betul. Biar namanya bisa terkenal di mana-mana, dan juga Mas Gun cederanya bisa cepat sembuh dan akhirnya bisa kita lihat bertanding lagi di kelas-kelas, masih bertahan di 52. Masih 50. Masih di 52, dan juga mungkin yang di KONI ya. Pertandingan Indonesia juga masih tetap bertahan. Keren banget. Terima kasih banyak Mas. Siap. Kita terakhir ada salam bedante Mas. Salam bedante seperti ini. Gini. Terbalik yang sebelah kiri. Oh, sebelah ini. Sebelah kiri ya. Kita ke tengah. Salam bedante dari kita dengan Mas Gunawan. Be fun, be cuan, be inspired.